أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ratilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami. Malam ini kita akan membahas secara ringkas dan praktis beberapa istilah yang gharib. Gharib itu asing atau bahasa kasar itu nyeleneh. Ada beberapa bacaan yang tidak lazim dalam membaca Al-Quran. Baik, sebelum masuk materi baru, kita akan murajaah. Seperti biasa, kita akan mengulang materi berikutnya. Dan inti dari belajar adalah murajaah. Baik kita menghafal Al-Quran, belajar apapun tanpa adanya murajaah, itu akan lupa. Jadi bangunan atau file yang sudah kita masukkan dalam otak kita, kalau kita tidak belajar lagi maka akan tertimbun. Maka untuk mengulik kembali atau mengklik kembali file yang sudah kita masukkan dalam otak, maka kita perlu murajaah. Maka prinsip tolabul ilmi atau orang yang menuntut ilmu jangan pernah bosan untuk murajaah, mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari, apalagi berkaitan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Baik, kita sudah membahas kemarin kaidah melafadzkan huruf yang di akhir ayat. Yang pertama, apabila huruf terakhir berharokat sukun, maka cara membacanya tetap atau tanpa perubahan kalau akhirnya sukun. Nah, perhatikan sifat hurufnya harus tetap diperhatikan. Ada hamas, berarti keluar nafas. Ada tarkik tipis, tafkhim tebal. Ada qalqalah, pantulan, dan lain-lain. Baik, perhatikan di kata yulad. Ada dal di akhir kata. Maka tetap kita perhatikan sifat qalqalah pada huruf dal. Yulad, pantulkan dan kembalikan ke makhrajnya. Kemudian kuwirat, ada ta yang punya sifat hamas, syiddah dan hamas. Tahan suara, kemudian alirkan nafas atau udara. Kuwirat. Dan sedikit saja aliran nafasnya, jangan sampai berlebihan. Karena nanti akan masuk ke sifat sofir atau desis. Kuwirat. Kemudian wanhar, ada ra sebelumnya fathah, maka dia dibaca tafkhim tebal. Wanhar. Kemudian fantasir, sebelumnya kasrah maka ra-nya ditipiskan. Fantasir. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan kemudian ulangi. Yulad, kuwirat, wanhar, fantasir. Kemudian kedua, apabila huruf terakhir berupa huruf hidup, berharokat, maka membacanya dengan menyukun huruf tersebut. Ingat, sifat huruf tetap harus diperhatikan. Ada hamas, tarkik,
tafkhim, qalqalah, dan lain-lain. Baik, langsung kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Akraman wa rusulih rakkabak. Kaf dia punya sifat hamas. Syiddah, kita tahan suara, rakkabak, kemudian berikan sifat hamesnya. Sedikit kita alirkan nafas. Rakkabak. Bak, ada sedikit aliran nafas karena dia punya sifat hamas. Kita praktekkan ulang. Rakkabak, as-samad, illahu, al-abtar. Roknya ditebalkan karena sebelumnya fathah, maka tebalkan. Kemudian kaidah ketiga, apabila huruf terakhir adalah tak marbutoh. Ada tak marbutoh, tak yang berbentuk bulat, karena marbut itu terikat, maka dia bentuknya bulat. Kemudian ada titik dua di atasnya, yang dinamakan tak marbutoh. Ada tak maftuhah yang dia terbuka seperti kapal. Nah, apabila tak marbutoh, maka tak tersebut disukun dan diubah bunyinya menjadi ha. Perlu diingat, perubahan dari tak marbutoh menjadi ha hanya terjadi pada bunyi, bukan pada tulisan. Tulisannya tetap tak marbutoh. Seperti al-akhiratu, maka ketika dia kita wakafkan, maka berubah menjadi ha. Al-akhirah menjadi ha. Perlu diingat, betul-betul kita keluarkan ha itu dari pangkal tenggorokan. Ha. Jangan sampai naik ke ha. Karena kebanyakan kita dengar para imam itu di surah-surah yang harusnya dia tak marbutoh, harusnya ha, justru naik ke ha. Al-qari'ah, mal-qari'ah, dia naik ke tengah tenggorokan, padahal dia harusnya ha, tetap dari pangkal tenggorokan. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Ha. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ya, bukan yah. Karena sering saya dapati imam itu naik nanti dia ke tengah tenggorokan. Jadi hal ataka hadithul ghashiyah, yah. Padahal dia ha. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Al-akhirah, al-maimanah, na'imah, raqabah, al-mash'amah, al-qari'ah. Kemudian kaidah keempat, apabila huruf terakhir merupakan huruf hidup yang berharokat dan huruf sebelumnya berharokat sukun, maka huruf terakhir tersebut disukun dan dibaca sebagian huruf. Misalnya al-fajru. Perhatikan kasus al-fajru, ra di akhir ayat, maka dia sukun. Sebelumnya sukun. Sebelumnya fathah, maka ra dia wajib dibaca tebal. Kemudian masing-masing dia punya hak setengah huruf, maka jangan sampai dihilangkan. Maka al-fajr, ra-nya tebalkan. Sama kasusnya wal asr, asr. Jadi ra sebelumnya shad sukun, sebelumnya ain fathah, maka ra-nya wajib tebal.
tetap roknya dia punya hak untuk dibaca walaupun setengah. Wal asr, dia tebal. Dan jangan sampai dihilangkan menjadi wal as, tapi wal asr. Roknya tetap dia punya hak untuk dibaca. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Al-fajr, fil ard, as-sad'. Ini ain punya sifat beniyah, sedikit mengalir, walaupun tidak sempurna. Maka sedikit kita alirkan. As-sad', dia ada sedikit aliran. Kemudian bil hazl, wala bikr. Perhatikan kasus wala bikrun. Ini kita sukunkan roknya. Sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Maka dia roknya tipis. Bikr, roknya kita tipiskan dengan senyum. Bikr, dia rok yang tipis. Beda kalau sebelumnya fathah, maka dia dibaca tebal. Kita praktekkan ulang. Wala bikr, al-qadr. Nah, kalau qadr karena sebelumnya adalah sukun dan fathah, maka roknya dibaca tebal. Al-qadr, roknya tebal. Kemudian kaidah kelima, apabila huruf terakhir merupakan huruf hidup yang dia berharokat dan huruf sebelumnya adalah huruf mad atau lin. Bacaan lin, ya sukun sebelumnya fathah, atau wawu sukun sebelumnya fathah. Maka huruf terakhir dibaca sukun atau disukun sambil membaca panjang huruf madnya. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Wassaif, bil ibad, min khawf, mu'minun, bil ghaib, wa iyai. Kasus untuk ini dia karena ya sukun di akhir, wa iyai, dan dia dibaca dengan lembut tanpa ada penekanan, lin. Kemudian kaidah keenam, apabila huruf terakhir berharokat tanwin fathah atau fathatain, maka tanwin berubah menjadi fathah sambil dibaca panjang 2 harokat. Mad tabi'i, dan dia disebut dengan mad iwad. Baik, langsung kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Iwaja, nasira, wa nisaa, khalila. Kemudian kaidah ketujuh, apabila huruf terakhir bertasydid, maka huruf tersebut disukun, tetapi suara tasydidnya tidak dihilangkan. Perhatikan, bila huruf terakhir yang bertasydid adalah mim atau nun, maka hukumnya menjadi gunnah musyaddadah, sehingga suara ditahan 2-3 harokat. Perhatikan juga, bila huruf tersebut merupakan huruf qalqalah, maka harus dikolkolahkan dengan qalqalah kubro. Beda qalqalah kubro dengan sugro. Kalau sugro tidak terlalu nampak. Kalau kubro dia kita nampakkan betul pantulannya. Karena prinsip qalqalah adalah pantulan. Baik, perhatikan kasus as-summu
mim bertasydid, maka gunnah musyaddadah. Maka kita berikan sifat gunnah yang agak lama dengungnya. Maka as-sum, kita tahan gunnahnya. Kemudian kasus bil haqqi, kalau dia sukun atau waqaf, maka ada jeda. Dan kita berikan sifat qalqalah kubra yang sangat nampak pantulannya. Bil haqq. Jadi kita tahan dulu, baru kita berikan qalqalah kubra. Bil haqq. Kemudian dalam surah Al-Lahab, watab, jadi kita tahan, baru kita berikan sifat qalqalahnya. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. As-sum, minhun, bil haqq, watab. Kemudian kaidah ke-8, apabila huruf terakhir berupa alif ta'nis maksurah. Kalau simbah-simbah kita menyebut dengan alif bengkong. Jadi ya yang tidak ada titiknya, dan dia dibaca panjang 2 harokat. Ada yang dia bentuknya seperti ini. Yasha. Jadi alif tapi dia bentuknya ya. Maka tetap dia dibaca 2 harokat. Baik, kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Yasha, az-zikra, wadduha, fahada. Baik, kita malam hari ini akan menyelesaikan materi kita berkaitan dengan bacaan gharib. Apa itu gharib? Secara bahasa asing, tersembunyi, samar. Dalam ilmu qiraat, gharib adalah bacaan Al-Quran yang tidak biasa, jarang ditemukan, atau samar, jadi asing, yang tidak memenuhi kaidah-kaidah yang biasa kita pelajari dalam ilmu tajwid. Baik, langsung kita masuk ke macam-macam bacaan gharib. Yang pertama, imalah. Secara bahasa cenderung atau belok. Dalam istilah qiraat, imalah yaitu sedikit membunyikan fathah ke arah kasrah. Setengah kasrah, setengah fathah. Sehingga menjadi bunyinya E. Dan ini tidak banyak. Dan dalam Al-Quran hanya pada surah Hud ayat 41. Perhatikan kata majroha. Secara umum kita akan membacanya majroha. Tetapi ada kaidah khusus dalam ayat ini. Kata majroha itu dibaca imalah. Majreha. Jadi re, majreha. Dia dibaca miring atau belok. Karena dalam kaidah bahasa Arab, vokal itu cuma A, I, U. Tidak ada E. Dalam bahasa kita ada, tapi dalam bahasa Arab tidak ada E. Tapi dalam konteks ini, khusus ayat 41 dalam surah Hud, dia dibaca E.
majriha. Jaro yajri, tempat. Jaro itu lari. Majroha, majreha. Nanti kita akan bahas secara detail beberapa makna, karena nanti kita akan sampai pada tahapan tadabbur di memahami makna ayat. Baik, kita praktekkan surah Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Jadi ada kata yang dia dibaca pada kata tersebut. Majroha menjadi majreha. Kemudian yang kedua, ishmam. Memasukkan unsur dhammah pada sukun dengan cara memonyongkan bibir. Dan hanya ada satu bacaan dalam Al-Quran ishmam, yaitu Yusuf ayat 11. Perhatikan pada kata la ta'manna. Secara umum kita akan membaca la ta'manna. Tetapi dalam ayat ini ada namanya bacaan ishmam. Jadi kita monyongkan bibir di nunnya ini. La ta'man, man. Jadi kita monyongkan bibir. La ta'manna, manna. Jadi kalau 6 harokat, 1, 2, man, kemudian monyongkan manna. Sehingga ada gerakan monyong. Manna. Inilah ishmam. Jadi memonyongkan bibir. Dan ini khusus di surah Yusuf ayat 11. Dan dikata la ta'manna, manna. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Qalu ya Jadi di yang bertasydid. Ta'man, manna. Kemudian yang ketiga dinamakan saktah. Berhenti sebentar tanpa bernafas. Kalau waqaf kan berhenti, kemudian ambil nafas. Kalau saktah berhenti tanpa bernafas. Salah satu contoh yang sering kita baca di malam Jumat atau di hari Jumat. Surah Al-Kahfi. Walam yaj'alahu 'iwaja qayyima. Jadi ada, kalau di dalam mushaf standar dia ada sinnya, sin kecil atau tulisan saktah. Nanti yang sering kita dengar waqilaman raq, waqilaman raq. Kita berhenti tanpa bernafas.
Itu saktah. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ini saktah, berhenti tanpa bernafas. Boleh berhenti, artinya kalau kita praktekkan yang saktah, kita nyambung. Tapi boleh berhenti juga karena itu memang dia waqaf, tempat berhenti. Kemudian tashil. Tashil itu mudah atau ringan, suhulah, mudah. Membunyikan antara hamzah dan alif. Atau hamzah yang kedua itu kita ringankan atau kita mudahkan dalam pengucapannya. Dan hanya ada satu ayat, yaitu surah Fussilat ayat yang ke-40. Perhatikan di sini ada hamzah. Kemudian ada hamzah yang kedua. Dalam konteks ini, khusus untuk surah Fussilat ayat 44 ada kekhususan. Hamzah secara umum kita akan mengucapkan dari pangkal tenggorokan A dan sempurna A. Hamzah yang kedua di sini kita ringankan sehingga tidak total kita mengucapkan AA, tapi AA, langsung AA. Jadi seolah-olah dia ringan. Kan beda antara kita mengucapkan AA dengan AA aja, AA. Jadi sedikit kita ringankan untuk hamzah yang kedua. Yang pertama A, betul-betul kita sempurnakan. Yang kedua kita ringankan. AA, AA. Sedikit kita ringankan, tidak terlalu kita full mengucapkan hamzah. Jadi ada tashil. Jadi kemudahan atau kita ringankan hamzah yang kedua. AA, jamiyu. Kan beda antara AA dengan AA, jamiyu. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Jamiyu wa arabi. Kemudian yang kelima dinamakan naql. Naqlun itu berpindah, naql. Secara istilah adalah memindahkan harokat pada huruf sebelumnya. Dalam riwayat Imam Hafiz, hanya terdapat satu ayat dalam Al-Quran yang dibaca naql. Surah Al-Hujurat ayat 11. Perhatikan pada kata bi'sal ismu. Secara umum kita akan membaca bi'sal ismu. Tetapi dalam ayat ini 11 dari surah Al-Hujurat ada bacaan khusus namanya naql. Jadi memindahkan harokat yang hamzah ini kasroh ke depannya. Sehingga dia dibaca bi'salismu. Bi'salismu. Naql, ada perpindahan harokat. Bi'salismu. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Yang keenam namanya badal. Badal itu mengganti. Ada badal haji, ada badal umrah, ada badal khatib Jumat.
pengganti atau mengganti. Dalam ilmu tajwid berarti mengganti huruf dalam sebuah bacaan. Dan contohnya pada surah Al-Ahqaf, ayat 4. Nah, perhatikan di sini ada kata as-samawati tuni. Ti, ada hamzah sukun. Nah, khusus dalam ayat keempat surah Al-Ahqaf, hamzah ini diganti dengan ya. Sehingga nanti dia akan menjadi mad tabi'i. Fis samawati tuni. Fis samawati tuni. Ini bukan kita baca seperti biasanya fis samawati tuni, tapi fis samawati tuni. Jadi mad tabi'i, baca 2 harokat. Sehingga hamzah ini dia diganti dengan ya. Mushaf ada. Kadang ada juga sin dengan sad dengan sin. Pada kata bastotan. Kan atasnya biasanya ada sin. Itu bukan kita baca bastotan, ini bastotan. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab. Jadi hamzah ini dia diganti ya. Kalau standar biasanya ada tulisannya ya kecil ini. Kemudian ada di kata bastotan ada sin. Jadi bukan dibaca bastotan karena dia shad, tapi dibaca sin, bastotan. Kemudian ketujuh ada namanya mad dan qasr. Mad itu panjang, qasr itu pendek. Madda yamundu, kalau qasir pendek. Dalam ilmu tajwid adalah bacaan khusus pada bacaan pendek menjadi panjang atau panjang menjadi pendek. Misal lafaz ana. Ana walaupun ada huruf madnya yaitu alif, tetap dia selalu dibaca pendek. Ana. Yang sering kita baca dalam surah Al-Kafirun. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Jangan wala ana. Ya, wajib dibaca pendek. Maka biasanya ada tanda bulat lonjong. Menandakan jangan dibaca mat atau panjang. Kemudian lakinna, dia juga selamanya dibaca pendek. Walaupun ada tanda huruf matnya itu alif. Lakinna, jangan lakinna, tapi lakinna. Yang biasa di Al-Quran yang standar dia ada tanda bulat lonjong. Lakinna. Contohnya pada surah Az-Zukhruf ayat 38 dan Al-Kahfi ayat 38. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Perhatikan di fa'ana, jangan sampai dibaca fa'ana, tapi fa'ana awwalu. Kemudian contoh yang kedua dari surah Al-Kahfi. Dengarkan, kemudian ulangi. Lakinna huwa
Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Pada kata fa'ana dan lakinna, dia dibaca pendek walaupun ada huruf mat yaitu alif. Kemudian lafaz salasila dibaca pendek ketika wasal. Wasal ketika kita baca bersambung. Jadi ketika wasal kita baca sambung. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Lanya kita baca pendek. Salasilawa, salasilawa. Tetapi dibaca panjang ketika waqaf. Jadi ketika kita berhenti di kata salasila, maka dia dibaca panjang. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Dia dibaca panjang. Sila. Baik, kita praktekkan, kita baca wasal bersambung. Maka perhatikan lanya dibaca pendek. Dengarkan kemudian ulangi. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sekarang kita baca dia ketika waqaf, maka lanya dia 2 harokat, baca panjang. Dengarkan kemudian ulangi. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Kemudian lafaz samuda, perhatikan lafaz samuda, kamu samud. Akhirnya itu ada huruf mat yaitu alif. Maka dia selalu dibaca pendek. Maka dalam mushaf standar biasanya ada bulatan. Menandakan jangan dibaca panjang. Contohnya surah Hud ayat 68. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Thamuda kafaru. Jangan sampai dibaca panjang di danya. Dia dibaca pendek. Thamuda kafaru. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Baik, ini beberapa contoh yang kita susun secara praktis dan aplikatif berkaitan dengan bacaan-bacaan gharib. Memang tidak banyak, tetapi perlu kita perhatikan ketika kita menjumpai beberapa ayat, memang khusus ada kekhususan tertentu dalam membaca dalam ayat tersebut.
sehingga kita betul-betul membaca sesuai dengan ketentuan-ketentuan kaidah ilmu tajwid. Baik, ke depan insya Allah kita akan fokus mempraktekkan pelajaran materi-materi yang sudah kita pelajari. Jadi kita sudah banyak sekali materi yang ada. Ibarat bangunan, kita sudah banyak materialnya. Batu bata, semen, jendela, pintu, reng, usuk. Semua sudah ada, tetapi belum tersusun dengan rapi. Maka ke depan kita akan mempraktekkan dari surat-surat yang biasa kita baca. Dan faktanya ketika nanti sudah masuk pada level taktis, biasanya semua lupa. Ibarat kita bela diri, sudah diajari berbagai jurus, menangkis, memukul. Ketika tarung, itu lupa semua. Dan juga ketika membaca Al-Quran, pengalaman saya dalam mengajarkan tahsin itu, ketika pelajaran bisa ya, karena per materi ya, tapi ketika praktek nanti lupa semua ilmu-ilmunya ya. Maka perlu pembiasaan, terutama nanti surat yang sudah kita hafal. Justru yang paling sulit itu kita membenahi surat yang sudah kita hafal, karena kita sudah bertahun-tahun salah, maka nanti akan kembali ke kesalahan pabrik, kesalahan awalnya. Biasanya seperti itu. Maka memang nanti perlu effort yang lebih justru ketika praktek. Ketika seperti ini kan bisa ya, karena per materi langsung praktek, per materi langsung praktek. Tapi ketika dalam tataran nanti kita praktek ya, itu kadang kembali ke kesalahan awal. Iya, sehingga betul-betul nanti kita nanti akan betul-betul mempraktekkan dan nanti saya uji satu persatu, sehingga betul-betul ada penambahan ilmu. Walaupun bahasanya bukan ujian nih. Kalau bahasa ujian itu biasanya terus beban nih. Baik, insyaallah kita lanjutkan untuk tahsin pekan depan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.